Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja. Bolehkah beliau, berdosakah beliau? Bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang saf lebih utama jika ada dua lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas, jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Jika ada dua handphone baru, yang lama mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil? Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa perempuan tuh pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya tidak mau tahu. Itu, salah. Jadi diajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah. Ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembelih, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembelih. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembelih, yang hidup dan yang sudah mati. Dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal, karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun, sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa gitu. Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja, jangan lebih haram, mencuri.
gitu kan. Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan. Sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang tidak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya ya. Si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja. Ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Mau tanya mengenai kisos, kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos, apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri, apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi, kalau dia sudah taubat insya Allah sudah cukup, nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh, karena kisos itu solusi terakhir. Orang yang memang tidak menyesali perbuatannya gitu ya. Gimana sih orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah terus aja mau melakukannya, nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri maka harus dikembalikan, itu nggak boleh tidak ya. Saya mau tanya tentang teknis sholat saat i'tidal, apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu, gitu kan? Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat. Yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Nah, saya hidup tapi saya merasa hampa. Ya. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majelis ilmu, ilmu itu, majelis ilmu seperti ini hadirin, ya. Bukan cuma ini, siapa saja, jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung nih. Jadi majelis ilmu selalu hadirin, jadwalin, bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih, di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak dengarin, lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah terus. Ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya, mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Ya, iman ini, makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu susah. Saya sering bahasakan pengalaman saya, kadang-kadang saya sehari kalau nggak isi pengajian saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu, semangat itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum, jadi terus-menerus terasa tercas gitu kan. Istri saya tahu saya rasanya nggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah, kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu lowong saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama, jadi tersibukkan dengan itu. Ya, majelis ilmu itu penting, ilmu itu yang bisa membentuk keimanan, dan iman kalau sudah ada aman semuanya, semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dihitan? Bolehkah sejak masih bayi, jika sudah dewasa belum dihitan, apakah tetap harus dihitan? Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita.
Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik, tentu saja boleh, kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan, yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik, gitu kan? Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan. Dan itu jauh lebih baik, ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa, gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik, ya. Maka ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan. Tapi khitannya, khitankan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan, gitu kan? Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu, gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti, gitu kan. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari, ya, dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya, ya, maka itu tidak boleh. Sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya, bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Ya, di spanduk? Di apa saja? Boleh. Hukumnya boleh, gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi di kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia, itu lain, tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi, saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam, ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya sebagai Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan, semuanya, kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya, kemudian anak, cucu dan semuanya yang berhubungan dengan mereka, kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah.